Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang penyesalan Nabi Sulaiman gauli 100 istri dalam semalam. Satu kisah yang terkenal tentang Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Balqis yang merupakan penguasa kerajaan Sabah. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya masuk Islam dan tunduk kepada Allah. Nabi Sulaiman merupakan nabi yang terkenal memiliki sebuah istana yang megah. Nabi Sulaiman tidak hanya memimpin umatnya, tetapi juga terkenal sebagai nabi yang memimpin pasukan jin. Istananya yang megah dan terkenal dengan kekayaannya, serta kealimannya sebagai seorang nabi, beliau tetaplah manusia yang pernah lupa dan salah. Kealpaannya pun menjadi nasihat yang sangat berfaedah hingga akhir zaman. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang diberi mukjizat, kekayaan, dan kekuasaan dengan statusnya sebagai raja. Tak ada satupun yang tak bisa ia lakukan, termasuk dalam memiliki istri yang banyak. Mengutip buku Sulaiman Raja Segala Makhluk, karya Human Hasan Yusuf Salom, Nabi Sulaiman disebut memiliki 1000 istri. Hal ini telah dikaji oleh Ahmad Abdul Wahab dalam kitab-kitab Ahlul Kitab. Sedangkan dalam buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir, 1000 istri Nabi Sulaiman itu terdiri dari 700 wanita merdeka yang dinikahi dengan mahar, sedangkan 300 lainnya adalah hamba sahaya. Namun ada pula yang mengatakan sebaliknya. Dari sebanyak itu, Nabi Sulaiman pernah menggauli 100 istrinya dalam semalam. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Sulaiman pernah berkata, "Sungguh aku akan menggilir 100 istriku dalam satu malam, sehingga masing-masing mereka melahirkan anak laki-laki yang berjihad dengan pedang mereka di jalan Allah. Akan tetapi ia tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian ia menggilir 100 istri dalam satu malam. Tetapi tidak ada seorang pun di antara para istrinya yang melahirkan anak, kecuali hanya satu istrinya yang melahirkan setengah anak manusia atau lahir dalam keadaan cacat." Setelah itu Rasulullah bersabda, "Kalau saja ia mengucapkan insya Allah, niscaya setiap istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki yang berjuang dengan pedangnya di jalan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Abu Ya'la. Namun pada hadis lain ada perbedaan angka jumlah istri Nabi Sulaiman yang digaulinya dalam semalam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Sulaiman berkata, "Sungguh aku akan menggilir 70 istriku dalam satu malam, sehingga nantinya masing-masing mereka akan melahirkan seorang ahli berkuda yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat Nabi Sulaiman, malaikat berkata, "Ucapkanlah insya Allah." Akan tetapi Sulaiman tidak mengucapkannya, sehingga tidak ada seorang pun di antara istrinya yang melahirkan, kecuali hanya satu istrinya yang melahirkan seorang anak yang cacat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau saja ia melafadzkan insya Allah, niscaya ia akan mempunyai banyak putra yang berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Mungkin pertanyaan seperti ini yang akan terlintas di pikiran Anda. Bagaimana cara Nabi Sulaiman menggauli 100 istrinya dalam waktu semalam? Apakah waktu dan kekuatannya cukup untuk melakukan hal itu? Dari hadis yang telah disebutkan sebelumnya, bisa dipahami bahwa hal itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman. Sebagaimana kita ketahui, Allah menganugerahkan kekuatan dan kemampuan kepada para nabi lebih besar daripada manusia biasa.
Para sahabat pernah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan 30 kali dalam bersetubuh. Hadis riwayat Bukhari Al-Jami As-Sahih nomor 265. Imam An-Nabawi berkata, ini menjelaskan tentang keistimewaan yang dimiliki para nabi, yaitu kekuatan bersetubuh dalam waktu semalam. Sementara An-Nawawi menyebutkan, bisa saja malam pada zaman itu waktunya sangat panjang, sehingga Nabi Sulaiman mampu menyetubuhi 100 istrinya sekaligus sholat tahajud dan tidur. Bisa saja Allah memberinya hal-hal yang luar biasa itu, sehingga Nabi Sulaiman mampu bersetubuh, bersuci lalu tidur. Sementara malam itu lebih panjang daripada malam sekarang. Sebagaimana hal-hal luar biasa yang dimiliki ayahnya Nabi Daud dalam membaca kitab Zabur, di mana Nabi Daud membaca Zabur selama memasang pelana tunggangannya. Sekarang hal ini banyak terjadi pada wali-wali Allah. Sedikit sejarah mengenal Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang dianugerahi Allah dengan banyak kenikmatan seperti kekayaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan berbicara dengan hewan dan jin. Ia adalah anak dari Nabi Daud yang juga seorang nabi dan raja. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan ayahnya setelah ia wafat. Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah dan indah yang dibangun dengan bantuan jin dan burung-burung. Ia juga memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin. Salah satu hewan kesayangannya adalah burung hudhud yang dapat terbang jauh dan memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman. Salah satu kisah terkenal tentang Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Balqis yang merupakan penguasa kerajaan Sabah. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya masuk Islam dan tunduk kepada Allah. Ratu Balqis kemudian datang menemui Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah itu dan menunjukkan kepadanya keajaiban yang diberikan Allah kepadanya, seperti mengangkut singgasana Ratu Balqis dari tempat asalnya ke istana Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Ratu Balqis akhirnya menyatakan keimanan dan ketaatannya kepada Allah dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai pembangun Bait Suci, Baitul Maqdis pertama di Yerusalem, yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Nabi Sulaiman membangun bait suci dengan bantuan jin dan manusia sebagai tempat ibadah kepada Allah. Nabi Sulaiman wafat pada usia 53 tahun. Menurut sebuah riwayat, saat ia wafat ia sedang berdiri dengan tongkatnya sambil memerintahkan jin-jin untuk bekerja. Jin-jin tidak menyadari bahwa ia sudah wafat, sampai seekor rayap memakan tongkatnya dan membuatnya jatuh. Hal ini menunjukkan bahwa jin-jin tidak mengetahui hal-hal gaib dan hanya Allah yang maha mengetahui. Takutnya Ratu Balqis di tangan Nabi Sulaiman tentu tidak luput dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa yang dipanjatkannya. Nabi Sulaiman mampu meyakinkan Ratu Balqis dan rakyat Sabah untuk masuk Islam. Ada beberapa pendapat dari para ahli sejarah mengenai lokasi kerajaan Sabah ini. Ada yang bilang terletak di bagian Arab Selatan, yaitu negara Yaman. Namun ada pula pendapat lain yang mengatakan kerajaan ini ada di tanduk Afrika, atau lebih tepatnya berada di negara Ethiopia. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Pendapat itu berasal dari Kiai Haji Fahmi Basa. Beliau menyatakan bahwasannya Candi Ratu Boko yang ada di Jogja adalah istananya Ratu Balqis. Tapi pendapat yang lebih kuat menyebutkan jika istana Ratu Balqis terletak di negara Yaman di wilayah barat laut kota Ma'arif. Karena di sana ditemukan puing-puing bangunan yang diperkirakan para sejarawan reruntuhan bangunan itu berasal dari tahun 1300-an sebelum Masehi. Hal ini cocok jika dikaitkan dengan waktu masa kejayaan kerajaan Sabah. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.